Shalom semuanya, kita bertemu kembali pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Materi yang akan kita pelajari bersama saat ini adalah fungsi pengorganisasian. Adapun materinya yaitu yang pertama pengertian pengorganisasian, yang kedua prinsip-prinsip pengorganisasian, dan yang ketiga proses pengorganisasian. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian pengorganisasian. Kegiatan pengorganisasian merupakan fungsi organik kedua dalam manajemen. Afifuddin pada tahun 2005 mengartikan pengorganisasian sebagai kegiatan menyusun struktur dan membentuk hubungan-hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan bersama. Siagian pada tahun 1992 merumuskan pengorganisasian sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sementara itu, menurut Malayu Hasibuan tahun 2005, ia mendefinisikan pengorganisasian sebagai proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan kewenangan yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Dan pengorganisasian menurut Halim Purwanto tahun 2002 merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya. Di dalam pengorganisasian, terdapat adanya pembagian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian, sehingga terciptalah adanya hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu prinsip pengorganisasian. Prinsip dalam pengorganisasian menurut Yusuf Burhanuddin adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, perluasan aktivitas yang mengharuskan penambahan jumlah satuan kerja hanya dilakukan bila tidak dapat ditampung dalam satuan kerja yang ada. Yang kedua, organisasi harus mencerminkan adanya kontrol. Rentangan kontrol ini dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan, jarak antar unit yang dikontrol, volume tugas, dan stabilisasi organisasi. Yang ketiga, organisasi harus mengandung kesatuan perintah. Kesatuan perintah ini harus jelas antara pimpinan organisasi dengan anggota organisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja. Yang keempat, pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja. Pengelompokan beban tugas yang sejenis harus dihubungkan dengan volume kerja. Beban kerja setiap satuan kerja harus memiliki batas-batas yang jelas dan sebanding pada tiap-tiap tingkatnya. Yang kelima, organisasi harus fleksibel dan seimbang. Dalam arti, bila terjadi perubahan atau penambahan volume kerja, maka struktur organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Dan yang keenam, yang terakhir, organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Dengan demikian, pimpinan organisasi yang melakukan tugas yang penting saja. Setiap anggota melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan beban tugas masing-masing. Kita masuk pada materi yang ketiga yaitu proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk membentuk suatu organisasi. Proses tersebut menurut Sarwoto meliputi beberapa kegiatan yaitu yang pertama perumusan tujuan. Sebagai dasar utama penyusunan organisasi, tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap baik mengenai bidang, ruang lingkup sasaran, dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang kedua, penetapan tugas pokok. Tugas pokok adalah sasaran yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai. Yang ketiga, perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, perlu juga diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan kegiatan-kegiatan yang kurang penting.
Yang keempat, mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan-kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain, masing-masing dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil pengelompokan ini disebut fungsi. Selanjutnya yang kelima, departemenisasi. Departemenisasi adalah proses konversasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Yang keenam, pelimpahan otoritas. Dalam organisasi apapun, setiap pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu didasari oleh otoritas organisasi yang melekat pada jabatan yang dipangkunya. Artinya, setiap posisi tertentu dalam organisasi baru memiliki arti setelah dilekati dengan otoritas organisasi. Otoritas organisasi dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Selanjutnya yang ketujuh, staffing. Staffing merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departemenisasi. Dan yang kedelapan, yang terakhir, facilitating. Facilitating merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Bentuknya berupa pemberian kelengkapan seperti peralatan. Demikianlah materi perkuliahan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat dan kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya pada materi fungsi pemotivasian. Semoga sehat selalu buat kalian semua. Shalom.